Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat jasmaniah maupun nikmat rohaniah, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Dan berkumpulnya kita dalam jamaah ini akan berlanjut sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu yang keempat, materi kita adalah materi tauhid, dan kita sepakat untuk mengkaji satu kitab kecil yang berjudul Fadlul Islam atau keutamaan Islam. Kita sudah sampai pada pertemuan yang kedua, dan insya Allah nanti kalau kitab ini sudah selesai atau khatam, kita lanjutkan dengan kitab yang lain yang tetap materinya adalah materi tauhid. Mungkin kalau ada 4 kajian dalam 1 bulan, monggo dibagi materinya, dan tauhid ini termasuk yang paling penting. Jadi kalau di ahad-ahad yang lain monggo dikaji fikih atau tafsir atau apa, tapi khusus untuk ahad yang keempat ini kita ngaji tauhid. Karena tauhid ini penting, dan inilah kurikulum dakwah pertama Rasulullah SAW, terutama pada masa-masa periode Makkah. 13 tahun beliau itu mendoktrinkan tauhid ini, karena memang ini adalah merupakan basic, pondasi dari keislaman seseorang. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita atau bahasan kita, masih membahas tentang keutamaan Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap kali ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah merupakan nidaur rahman, panggilan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman, itu mafhum mukhalafahnya. Yang tidak beriman tidak termasuk. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala itu memanggil orang-orang yang beriman, itu pasti ada tindak lanjut dari panggilan tersebut. Apakah itu perintah, apakah itu larangan. Jadi setelah kita dipanggil, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, itu pasti ada kelanjutannya. Apakah perintah, apakah larangan. Nah, dalam Al-Hadid ayat 28 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menindaklanjuti keimanannya itu dengan ittaqullaha, dengan bertakwa kepada Allah, wa aminu birasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Terus kita perhatikan ini ayat ini. Jadi kita diperintah untuk bertakwa dan beriman kepada Rasul. Yang dimaksud beriman kepada Rasul itu artinya kita adalah ittiba, mengikuti ajaran beliau. Karena memang tidak ada jalan kebenaran, tidak ada jalan keselamatan, bahkan kita berani ngomong tidak ada jalan kebahagiaan selain ketika kita ini manut kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ini keyakinan, Pak, dan ini bisa kita rasakan. Makanya dinamakan Islam. Islam itu artinya kan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah dan mengimani Rasulnya, apa janji Allah? Yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Wa yaj'al lakum nuran, dan akan menjadikan untukmu cahaya. Tamshuna bihi, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Maksudnya cahaya ini adalah cahaya iman. Karena keimanan itu seperti cahaya yang menerangi kehidupan. Sebaliknya kekufuran itu adalah kegelapan. Maka betapa beruntungnya orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dengan Islam ini. Jadi nikmat Islam yang sudah kita terima ini, yang ini patut kita syukuri. Ini kalau kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, tidak ada bandingannya, Pak. Sering-sering saya contohkan, kadang-kadang orang itu dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ini kadang-kadang terlupakan bahwa kita ini sudah dimuliakan oleh Allah, diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah dengan Islam. Tapi kadang-kadang kita masih mengukur kebahagiaan itu dengan yang lain-lainnya, dengan harta misalnya. Sehingga kadang-kadang kita menganggap bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang punya banyak harta. Kalau dia dalam keislaman, oh itu betul-betul beruntung. Seperti Utsman bin Affan misalnya.
seorang konglomerat, seorang hartawan yang dengan hartanya itu beliau gunakan untuk mempercepat proses pendekatan diri kepada Allah. Bahkan sampai hari ini itu investasinya Utsman bin Affan ini belum berhenti. Yang namanya sumur Ruman itu kan investasi yang tidak pernah berhenti. Kalau kayak seperti ini ya kita kepingin, Pak. Kan Yan tahu ceritanya itu Utsman bin Affan yang membeli sumurnya Yahudi itu. Kan ceritanya ketika itu sedikit kita ulas ya cerita ini, menarik. Ketika itu Madinah kan kekeringan, masyarakat kesulitan air. Ya satu-satunya yang agak menghasilkan banyak air itu adalah satu sumur yang itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Ya kalau Yahudi itu ya sudah pemikirannya kan mesti pemikiran materialisme. Dia memanfaatkan situasi itu. Akhirnya dia jual air dari sumur itu. Nah, masyarakat karena kekeringan, karena tidak bisa mendapatkan air, ya mau tidak mau kan harus beli. Sampai akhirnya banyak orang yang kesulitan secara ekonomi ketika itu. Kemudian Rasulullah ketika kumpul-kumpul dengan sahabat, beliau itu menawarkan, siapa yang mau berjual beli dengan Allah? Maka siapa yang berjual beli dengan Allah, maka dia itu akan yarjuna tijaratan lan tabur, akan mendapatkan satu keuntungan yang luar biasa, jual beli yang tidak akan pernah merugi. Yang di dalam bahasa Al-Quran surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perniagaan yang tidak pernah merugi itu ya berjual beli dengan Allah itu. Para sahabat bertanya, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Ya seperti yang kita ketahui, Madinah ini kekeringan. Nah itu sumur Yahudi itu sekarang mulai dikomersilkan. Katanya harganya semakin lama semakin dinaikkan. Dengar-dengar sekarang itu 1 liter aja dijual 10.000. Padahal ben mek 7.000. Ya apa itu? Genahno iku. Kayak siapa yang mau membantu mengatasi situasi seperti ini? Mendengar Rasulullah menantang kayak begini, Utsman nggak banyak bicara. Jiwa entrepreneurnya itu bangkit, Pak. Ngapunten Kanjeng Nabi, nyun sewu kula tak izin riyin. Atenan di Utsman, nggih kula pitunge. Ngoten Utsman. Akhirnya ditemui itu Yahudi. Bahasa bebasnya ya apa sumur sampean gak didol ae. Lho ya apa sih long sumur banter-banter yang oleh duit didol. Sudah saya beli 2 kali lipat dari harga umum. Wis sampean ben oleh piro, tak beli 2 kali lipat. Oh ndak rugi, tetap rugi saya karena demikian menguntungkan sumur ini. 3 kali lipat. Mah. Wis ngene wis. Iki penawaran terakhir iki. Mbok sampean pikir-pikir. Gak usah jawab saiki gak apa-apa. Tak tuku harganya 4 kali lipat, tapi saya hanya beli separuh. Maksudnya ya apa? Ya gentenan. Kembali mikir itu. Aja jawab saiki, menisu tak parah. Itu Utsman. Entrepreneurnya memang luar biasa. Ya Yahudi tadi mikir, Pak. Sumurku tak dol 4 kali lipat, aku oleh duit akeh dan saya masih tetap punya hak separuh sumur itu. Dari situ mulai goyah. Pikir. Besok pagi diparani. Ya apa kira-kira? Dilan. Loh, maksudnya si dosen lho, tak tuku harganya 4 kali lipat, saya bayar cash. Saiki tak bayar.
Dan sampean tetap punya hak separuh sumur itu. Mulai goyah sudah. Ya wis gak apa-apa lek ngono. Dia berpikir, wah nanti kan masih saya punya investasi separuh. Aku sih oleh iso ngedol banyu separuh. Akhirnya deal sudah dibayar oleh Utsman dengan cara sakniki notaris dengan perjanjian jual beli, yang maksudnya separuh itu nanti ya gantian, hari ini gilirannya Utsman, hari ini gilirannya si Yahudi, terus gantian begitu. Teknisnya sudah sepakat, oke dibayar. Yahudi itu merasa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Oh, aku oleh duit wakek dan saya tetap bisa mendapatkan hasil dari sumur itu. Setelah transaksi terjadi, setelah dibayar lunas, maka Utsman ini menghadap kepada Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, saya sudah membeli separuh dari sumur itu. Maksudnya, ya artinya saya sudah punya hak untuk memanfaatkan sumur itu separuhnya, berarti kita bergantian. Dan ini saya wakafkan untuk kemaslahatan umat ya Rasulullah. Rasulullah kemudian melihat seperti kagum sekali dengan Utsman ini. Barakallahu fik wa fi malik. Mudah-mudahan Allah memberkahi Anda wahai Utsman dan memberkahi hartamu. Baik, akhirnya disampaikan itu kepada masyarakat bahwa mulai hari ini separuh dari sumur ini adalah milik Utsman. Jadi hari Senin besok masyarakat Madinah yang memerlukan air silahkan mengambil gratis. Tapi yang tertib loh ya, ojo royoan, ojo rebutan. Jadi ketika itu gilirannya Utsman, semua masyarakat baik itu Muslim, non Muslim, Yahudi diberi gratis. Syaratnya diatur dengan tertib, tidak boleh satu sama lain saling merugikan. Sudah antri tertib, diatur dengan tertib. Bangga itu Rasulullah itu, ya Allah, demikian sahabatku ini cerdas sekali Utsman. Besok gilirannya Yahudi ngenteni pembeli. Dan Utsman sudah pesen itu pada masyarakat. 3 rong dino ya kebutuhane, meneh cek gak tuku. Mergo meneh bayar. Bareng Yahudi nunggu niku tenger-tenger mulai isu. Kan oh teko. Besok waktunya Utsman rame lagi sumurnya. Dan alhamdulillah masyarakat sudah mulai teratasi, itu ekonominya mulai bangkit. Dan ketika Yahudi itu tengok-tengok nunggu sumur, kalian dengar-dengar mikir, lah iki aku bener-bener bendina nunggu sumur iki gawe apa? Akhirnya menemui Utsman. Utsman, sampe tuku kabeh sumure wis, sing separuh tukun pisan. Dibeli itu sampai hari ini. Sumur itu masih dikelola oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia sana. Dan itu di sekitar sumur itu ditanam kebun kurma yang luas, yang itu hasilnya untuk kemaslahatan umat sampai hari ini dikelola oleh pemerintah Saudi Arabia. Mulai zamannya Utsman 1400 tahun. Ini yang namanya kekayaan yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Lah kalau kaya-kaya model Jack Ma, yang pernah dengar ceritanya Jack Ma? Siapa Jack Ma? Pendiri Alibaba, termasuk satu di antara deretan orang terkaya di dunia. Dengan baca biografinya, Pak. Jack Ma itu hartanya yang tercatat, yang istilahnya sing kehitung itu sekitar kurang lebih 850 triliun. 850 triliun ya. APBD Kabupaten Malang 2021 itu hanya 4,5 triliun. Berarti Jack Ma ini bisa bangun Indonesia setara 10 jalan tol lebih. Apa kemudian dengan harta yang sekian banyak itu hidupnya bahagia? Ternyata jangan baca biografinya. Jack Ma ini ya, punya 2 putra dan putri ya. 2 anak, 1 putra, 1 putri. Yang nomor 1 itu
anak laki-lakinya meninggal dunia di usia 21 tahun. Padahal ini yang diharapkan nanti akan bisa meneruskan raksasa bisnisnya ini. Meninggal karena kanker otak. Anaknya yang putri, adiknya itu sejak lahir sudah punya kelainan jantung. Jadi hidupnya tergantung dengan alat. Istrinya baru-baru ini terdiagnosa terkena kanker payudara. Jack Ma sendiri terkena kanker rektum. Jadi uang yang 850 triliun tadi itu ternyata tidak bisa membeli waras, tidak bisa membeli sehat. Lah padahal niku sing selama niki di apa digoleki tiyang nang dhuwit niku. Rugi kalau kita itu bekerja hanya mencari duit. Jack Ma itu sudah punya itu, tapi tidak ada artinya. Sekarang dia mundur dari Alibaba itu, dia serahkan siapa sudah. Ya karena memang dia bukan orang Muslim ya, dia kan Cina itu biasa komunis. Coba kalau dia Muslim berpikir kayak Utsman itu, wah hebat itu. Masjid Firdaus di Jombang Saem, enteng 850 triliun itu kan podo karo 8.500 miliar. Bayo lek damel tumbas cilok oleh piro. Ternyata seperti itu dunia ini. Maka kita bersyukur si anak-anak awake dhewe ngeten iso sehat, iso ngaji ngeten iki kali senden. Ini nikmat yang luar biasa. Bahkan ini kan dinyatakan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga di dunia. Ya majelis ilmu seperti ini. Kita lanjutkan ayatnya. Wa yaj'alakum nuron tamsuna bihi, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka itu cahaya yang mereka itu bisa berjalan di atas jalan kebenaran. Yang tidak kalah menariknya, wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini karunia yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan ampunannya kepada seorang hamba, maka dia berhak mengibarkan bendera bahagia dunia, bahagia akhirat. Oh ternyata ini loh yang namanya bahagia itu. Bahagia itu adalah ketika kita mendapatkan ridho Allah. Hidup kita itu diridhoi oleh Allah. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai. Bukan banyaknya harta. Nah ini ada hadisnya. Wa fi sahihi, dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Rasulullah bersabda, masalukum wa masalu ahlil kitabaini, perumpamaan kalian dibandingkan dengan ahli kitab, yang dimaksud kalian ya kita ini umatnya beliau. Perumpamaan kita ini dengan ahli kitab, kama sali rajulin istajara ujaraah, seperti seorang yang menyewa pekerja. Jadi ada majikan punya pekerja, kemudian mayya'mal li min udwatin ila nisfin nahar ala qiratin. Kemudian si majikan tadi berkata kepada pekerjanya, siapa yang mau bekerja untukku dari pagi hingga pertengahan siang, setengah hari ya cara basa mriki. Sampai gelem nyambut gawe setengah hari, saya beri upah 1 qirat.
fa'amilatil yahud. Maka orang-orang Yahudi itu menerima tawaran ini dan melaksanakan. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang hingga asar? Maka orang Nasrani menerima tawaran ini. Kemudian siapa yang mau bekerja dari asar hingga terbenamnya matahari dengan upah 2 kirot? Maka kalianlah yang mengerjakannya. Orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, bagaimana bisa kami yang mengerjakan lebih banyak pekerjaan namun lebih sedikit upah yang kami terima? Lalu orang itu berkata, si majikan tadi, apakah ada hak yang akan aku kurangi? Mereka menjawab, tidak ada. Orang itu berkata, itulah karunia dariku yang aku akan memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi maksudnya seperti ini. Hadis ini memberikan sebuah ilustrasi gambaran. Rasulullah itu memberikan gambaran, ada seorang yang mempunyai 3 pekerja. Yang pertama disuruh bekerja mulai dari pagi sampai zuhur, setengah hari. Dikasih upah 1 kirot. Bicara saniki 1.000 lah, gampang kan. Pekerja yang kedua suruh bekerja mulai dari zuhur sampai asar. Diberi gaji sama 1 kirot, 100.000. Yang ketiga tadi disuruh bekerja hanya sebentar. Ya habis asar menjelang maghrib lah, cuma 1-2 jam. Tapi dikasih gaji 200.000. Tentu yang kedua tadi protes pada majikannya. Loh nyaman ini kok gak adil men sih. Aku sing kerja mulai esuk sampai setengah hari, iku mek diluthuk kok gak bayarannya gak podo. Kemudian orang yang menyuruh tadi itu mengatakan, lah sekarang saya tanya, apakah ada hakmu yang aku kurangi? Aku mulai nawani sampean, sampean gelem ah. Sampean gelem sudah, itu hak sampean. Terserah kepada saya. Artinya apa? Kita umat Rasulullah ini adalah umat yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Ya. Kita ini bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Walaupun kita ini umat yang terakhir menurut hitungan abjad, tapi kita dikatakan sebagai khaira ummah, kuntum khaira ummah. Kamu umat yang terbaik karena nabimu nabi yang terbaik. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2268. Nanti bisa jenengan cek. Jadi memang kadang-kadang Rasulullah itu memberikan penjelasan dalam bahasa ilustrasi seperti ini. Misalkan juga pernah Rasulullah itu memberikan ilustrasi tentang betapa Allah itu tidak terbantahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Nabi memberi contoh seperti ini, sama antara pekerja dengan majikannya. Kamu kalau mempunyai majikan, misalkan kamu sebagai seorang pekerja kemudian mempunyai majikan, kamu lebih senang mana? Punya majikan 1 atau lebih dari 1? Pertama-tama dia menjawab, ya tentu lebih dari 1, karena saya akan mendapatkan lebih banyak gaji. Nah akhirnya ditanya oleh Rasulullah, misalkan majikanmu yang 1 menyuruh A, sedangkan majikanmu yang kedua itu menyuruh B, kira-kira mana yang kamu laksanakan? Semakin banyak majikan, kamu kira-kira semakin enak, semakin nyaman bekerja, apa semakin repot? Nah itu gambaran Rasulullah. Nah, demikian pula lah di dalam kita itu bertauhid. Laukanat fihi ma'alihatani la fasadata. Yang dimaksud firman Allah Ta'ala, kalau saja seandainya ada 2 Tuhan, maka niscaya hancurlah alam ini. Itu yang dimaksud dengan kul huwallahu ahad. Itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Kalau kita punya dua majikan aja kita bingung,
apalagi kalau kepentingannya bersama-sama, apalagi kalau kepentingannya bertentangan. Wah, itu sebagai anak buah kita bingung. Makanya misalnya alam niki Tuhan ini lebih dari satu, Tuhan sing siji njaluk bengi, siji njaluk awan, apa ndak repot itu. Ini semua menunjukkan tadulu ala annahul wahid, menunjukkan bahwa Allah itu esa. Ini kan jelas ya tadi. Dereng isa niki. Ngaji serius, kenapa tahu ini kan untuk serius titik supaya bisa lebih kita mantapkan. Satu hadis lagi. Wa fihi aidon fi sahih Muslim, dan juga diterangkan atau diriwayatkan dari sahih Muslim hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallahu anil jumu'ati man kana qablana fa kana lil yahud yaumus sabat wa kana lin nasara yaumul ahad faja'allahu bina fahadana wa hu li yaumil jumu'ah faja'alal jum'atu was sabtu wal ahad wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah nahnul akhiruna min ahdi dunya wal awaluna yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Artinya hari Jumat ini oleh Allah Ta'ala tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, sebelum kita. Ya, umat-umat sebelum kita. Orang-orang Yahudi diberi hari Sabtu, orang-orang Nasrani diberi hari Ahad. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita umat Rasulullah ini hari Jumat, Yaumul Jum'ah. Karena itu terjadilah berturut-turut 3 hari berkumpul, yaitu hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Hari kiamat kelak mereka pun akan mengikuti kita juga. Kita yang terakhir di dunia, tetapi kita nanti yang terdahulu diadili di akhirat. Rawahu Muslim. Jadi kita ini umat terakhir, tapi nanti di akhirat akan lebih awal diadili di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa utamanya umatnya Rasulullah dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Dan kita diberi hari yang istimewa namanya hari Jumat. Maka kalau kemarin ada seorang yang mengusulkan ibadah sholat Jumat itu diganti hari Ahad, nah itu mendem itu Pak, dengan alasan supaya tidak mengganggu produktivitas kerja. Itu terlontar Pak, usulan seperti itu. Sama dia itu orang yang mengusulkan ibadah haji itu tidak harus bulan Dzulhijjah kok, untuk mengurangi waiting list, mempercepat ibadah haji itu bisa setiap bulan. Ini kalau ketemu Sayyidina Ali, orang seperti tidak usah diajak debat atau diskusi, langsung golekno pedang tepenggal lehernya. Itu Sayyidina Ali, tidak perlu. Apakah sholat Jumat itu mengganggu produktivitas kerja? Ayatnya sudah jelas. Bagaimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah diseru untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, maka tinggalkan semua aktivitas. Tapi ayat berikutnya kan mempertegas itu. Fa idza qudiyatis shalah, sholat Jumat sudah kamu dirikan, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lah mari Jumatan nyambut gawe maneh enggak apa-apa. Nah, makanya Jumatan itu kan sangat tidak mengganggu. Dengan syarat khotibnya cerdas loh Pak. Lek khotib niku gak ngerti ilmu nih, Jumatan sak jam. Khotbahnya moco, wah ini ngare gaduh itu Pak. Rasulullah itu menyampaikan ciri-ciri kefakihan seseorang dalam khutbah Jumat
itu adalah memperpendek khutbah, memperpanjang sholat. Khutbah Jumat itu tidak perlu panjang, tapi suaranya yang lantang, yang keras. Ya maksimal 20 menit lah. Lah kalau khutbah Jumat kan isi dibahas situasi negara, BBM naik, ya karena memang tidak bisa dihindarkan para jamaah, karena berdasarkan para ahli itu karena bahan bakunya memang naik. Lah Jumatan diceritani ngoten niku lha gak turu jamaah. Padahal selak fantasiru, selak balik maneh kan ngoten. Jadi Rasulullah itu hebat sekali. Kalau jadi khotib Jumat itu singkat jelas, suaranya yang lantang. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah. Nanti kalau sudah pada doa diturunkan volumenya, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Sehingga orang Jumatan itu termotivasi. Jangan Jumatan sampai 1 jam. Sing dibahas mboten karu-karuan. Artinya apa? Artinya sebenarnya tidak ada syariat yang mengganggu. Jadi kalau ada yang mengusulkan seperti itu diganti hari Ahad, ini tidak paham berarti. Maka kita harus betul-betul paham. Paham kalau ini sudah waktu Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Kita akhiri sampai di hadis Muslim nomor 856 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat keimanan kita dan kita senantiasa bangga dengan keislaman kita ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minna wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna